Kunjungan Vladimir Putin ke Beijing sebagian besar ditampilkan dengan cuplikan saat Xi Jinping menyambutnya di lapangan merah, sementara anak-anak Tiongkok melambaikan bendera Tiongkok dan Rusia. Namun di balik layar ada dua dimensi dari KTT ini. Di satu sisi, Vladimir Putin dan Xi Jinping menandatangani deklarasi tentang kerjasama untuk menciptakan dunia multipolar. Dan Xi Jinping bahkan mulai secara terbuka mengkritik Donald Trump serta pendekatannya terhadap isu keamanan nasional. Dan sampai pada titik di mana Xi Jinping secara terbuka menyatakan bahwa proyek pertahanan rudal kubah emas yang diluncurkan oleh Donald Trump merupakan ancaman langsung bagi Tiongkok dan Rusia. Di sisi lain, Xi Jinping kembali menolak merealisasikan proyek gas Power of Siberia 2, bahkan menolak untuk membahas isu perdagangan, dan secara keseluruhan tidak ada perjanjian ekonomi baru yang ditandatangani. Namun Rusia mengumumkan diskon baru untuk gas ke Tiongkok dan bahwa orang Rusia sekarang akan lebih banyak mengonsumsi daging ayam dari Tiongkok. Selain itu, Rusia memperpanjang kebijakan bebas visa untuk warga Tiongkok dan meminta kredit dari Beijing untuk pembangunan jalan ke Iran dan Afghanistan. Secara keseluruhan, Tiongkok diuntungkan dari pertemuan puncak antara Putin dan Xi Jinping ini, sedangkan Rusia kembali hanya digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti Barat. Meskipun beberapa aspek tetap menimbulkan kekhawatiran. Secara umum, mari kita simpulkan. Kita duduk di sini sendiri. Ini adalah Xi Jinping dan Putin dalam episode kali ini. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apapun dari Anda. Dan teman-teman, berlanggananlah saluran Telegram saya Pichi News, tautannya ada di deskripsi video ini. Juga di deskripsi video ada tautan ke Pichi News. Saluran YouTube berbahasa Ukraina, jadi jika Anda ingin menonton episode saya yang terpisah dalam bahasa Ukraina, pastikan untuk beralih dan berlangganan, serta dukung saluran YouTube yang benar-benar baru dan sepenuhnya berbahasa Ukraina ini. Jadi sekarang mari kita bahas semuanya satu per satu. Pada hari Rabu dalam pertemuan dengan Vladimir Putin di Beijing, pemimpin Tiongkok Xi Jinping menyebut hubungan dengan Rusia sebagai kekuatan dan ketenangan di tengah kekacauan, beberapa hari setelah ia menerima Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Xi Jinping memberi isyarat tentang situasi internasional yang semakin memanas dan melontarkan sindiran terselubung kepada Amerika Serikat. Berikut kutipan dari Xi Jinping. Situasi internasional ditandai oleh perpaduan antara gejolak dan transformasi, sementara hegemoni sepihak dan arus yang serupa menyebar tanpa hambatan. Dalam kondisi seperti ini, Tiongkok dan Rusia harus memperkuat koordinasi strategi secara menyeluruh. Dan harus diakui, Xi Jinping menyambut Vladimir Putin dengan lebih hangat dibandingkan dengan Donald Trump. Akhirnya, Putin dan Xi Jinping menandatangani deklarasi bersama tentang dunia multipolar. Dan inilah momen penting yang akan saya bahas lebih detail. Saya akan langsung membacakan kutipan yang cukup menggambarkan isi deklarasi ini. Tendensi neokolonial negatif seperti pendekatan kekuatan sepihak, hegemonisme, dan konfrontasi blok semakin meningkat. Norma-norma fundamental hukum internasional dan hubungan internasional yang diakui secara umum sering dilanggar. Institusi global kehilangan efektivitasnya, dan ada risiko kembali ke hukum rimba. Perubahan lanskap internasional dan keseimbangan kekuatan di dunia semakin cepat. Upaya sejumlah negara untuk mengendalikan dunia secara sepihak telah gagal. Inti dari negara telah menyadari datangnya era baru dalam hubungan internasional. Ini adalah pernyataan bahwa Tiongkok dan Rusia berusaha membangun tatanan dunia baru, di mana Amerika Serikat tidak lagi memegang posisi sebagai pemimpin. Menurut deklarasi tersebut, Rusia dan Tiongkok berkomitmen untuk mematuhi 4 prinsip dasar dan mengajak komunitas dunia untuk melakukan hal yang sama. Pertama, keterbukaan dunia untuk kerjasama yang inklusif dan saling menguntungkan. Kedua, keamanan yang setara dan tidak dapat dibagi. Artinya, keamanan satu negara tidak boleh dijamin dengan mengorbankan keamanan negara lain. Dan disinilah Xi Jinping bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena, saya ingatkan, Rusia menyerang Ukraina dengan dalih untuk menjamin keamanannya sendiri. Nah, Xi Jinping sangat memahami hal ini, tapi dia berkilah. Ketiga, demokratisasi hubungan internasional dan penyempurnaan sistem tata kelola global. Demokratisasi, baik Rusia maupun Tiongkok, mereka sebenarnya berada di sisi yang sangat berbeda. Oh, lalu yang keempat,
peradaban dunia, keberagaman demokratis, dan nilai-nilai. Dalam deklarasi tersebut dikutuk konfrontasi blok dan perluasan aliansi militer, serta disampaikan keberatan terhadap penggunaan isu hak asasi manusia sebagai alasan untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Dan lagi-lagi Kremlin menembak kakinya sendiri. Karena Rusia membenarkan perangnya terhadap Ukraina dengan dalih melindungi penutur bahasa Rusia di Ukraina yang justru bertentangan dengan poin deklarasi ini. Namun demikian, KTT ini sekali lagi menunjukkan bahwa Xi Jinping melihat Rusia sebagai alat untuk melawan Barat. Karena menandatangani deklarasi itu satu hal, tapi berperang adalah hal yang berbeda. Dan inilah yang terjadi. Tiongkok secara terang-terangan memanfaatkan orang Rusia untuk mencoba mewujudkan deklarasi itu, sambil tetap menjaga tangannya tetap bersih. Sampai pada titik di mana, dalam kritik bersama terhadap dominasi Amerika Serikat, Xi Jinping dan Putin mengecam rencana Trump untuk membangun sistem pertahanan rudal bernilai miliaran dolar yang disebut kubah emas. Berikut kutipan dari Kremlin. Kedua pihak berpendapat bahwa proyek kubah emas Amerika merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas strategis. Rencana-rencana ini sepenuhnya bertentangan dengan prinsip utama menjaga stabilitas strategis, yang mengharuskan adanya keterkaitan yang tak terpisahkan antara senjata ofensif strategis dan senjata pertahanan strategis. Nah, setelah itu, Tiongkok menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap mereka terhadap Rusia. Impian utama Kremlin adalah peluncuran pipa gas kekuatan Siberia 2, ya, supaya bisa menyenangkan hati mereka. Tiongkok, pemerintah Rusia malah memasukkan ke dalam anggaran penurunan harga gas lebih lanjut untuk Tiongkok. Karena mereka sudah lebih dari 10 tahun mencoba meluncurkan pipa gas itu dan tetap saja belum berhasil. Putin menurunkan harga gas untuk orang Tiongkok hingga hampir $224 per 1000 meter kubik. Perlu saya catat, ini adalah harga terendah sejak tahun 2021. Dibandingkan dengan tahun ini, harganya akan turun sebesar 14 dan akan 34% lebih rendah daripada yang dibayar oleh pelanggan Gazprom lainnya di luar negeri. Dan diskon ini diberikan oleh Putin bukan tanpa alasan. Dia ingin seolah-olah menyenangkan Xi Jinping agar dia akhirnya setuju untuk membangun dan meluncurkan proyek gas tersebut. Namun, kunjungan kelima Vladimir Putin ke Tiongkok sejak awal perang dan yang ke-25 selama masa kepresidenannya kembali tidak membawa kesepakatan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Rusia mengenai pembangunan pipa gas Power of Siberia 2. Proyek yang sedang dibahas ini telah dibicarakan lebih dari 10 tahun sejak 2015 dan direncanakan akan meningkatkan pasokan gas ke Tiongkok hingga 100 miliar meter kubik per tahun. Masih ada beberapa detail yang belum disepakati. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Presiden Putin, Dmitry Peskov, setelah pertemuan antara sang diktator dengan Presiden RRT, Xi Jinping. Putin membawa delegasi besar ke Beijing, termasuk 5 wakil Perdana Menteri, 8 menteri, dan kepala perusahaan terbesar, termasuk Gazprom dan Rosneft. Dan selama kunjungannya, dia berbicara tentang prospek tak terbatas kerjasama Rusia-Tiongkok, dan berjanji akan terus mengekspor minyak, batu bara, dan gas ke Tiongkok tanpa gangguan. Setelah perundingan, Moskow dan Beijing menandatangani hingga 40 dokumen. Tapi jangan sampai angka ini menyesatkan Anda. Nanti saya akan memberikan contoh dari 40 dokumen tersebut. Namun yang menarik, tidak satu pun dari dokumen-dokumen tersebut yang menyebutkan tentang pipa gas Power of Siberia 2 ataupun kerjasama di bidang minyak dan gas. Batu sandungan untuk pipa gas baru yang sangat dibutuhkan oleh Gazprom setelah kehilangan pasar Eropa tetaplah pada harga gas itu sendiri. Meskipun Vladimir Putin sudah menurunkan harga untuk pihak Tiongkok, Beijing masih menuntut agar harganya diturunkan lagi mendekati harga domestik di Rusia. Saya ingatkan, Rusia mensubsidi harga dalam negerinya. Itu sekitar $50 untuk 1000 meter kubik. Dan untuk memahami skala besarnya, saya akan menambahkan satu angka lagi. Sebelum perang besar-besaran Rusia melawan Ukraina, Rusia menjual gas ke Eropa dengan harga 12 kali lebih mahal. Tapi tentu saja, Putin juga punya pencapaian setelah KTT itu. Misalnya, sekarang orang Rusia akan mengonsumsi ayam dari Tiongkok. Dalam salah satu dari 40 dokumen yang ditandatangani, misalnya, disebutkan bahwa Rusia berencana meningkatkan pembelian produk hewani dan nabati dari Tiongkok. Secara khusus, dada ayam murah dari Tiongkok, di mana bagian ayam ini memang tidak dihargai dalam pola makan mereka. Bagian ini dianggap tidak terlalu penting. Karena itulah, limbah ini siap dijual secara massal oleh orang Tiongkok ke Rusia. Dalam salah satu dari 40 dokumen lainnya, disebutkan bahwa Rusia mengikuti jejak Tiongkok akan memperpanjang rezim bebas visa untuk warga Tiongkok hingga tahun 2027.
Jadi, supaya Anda paham, ada 40 dokumen, tapi sebagian di antaranya tentang hal-hal seperti ini. Dan satu dokumen lagi, inilah puncak pertemuan Putin dan Xi Jinping. Jadi, menurut Wakil Perdana Menteri Federasi Rusia, Marat Kusnulin, Rusia mengemis dan meminta uang kepada Xi Jinping untuk membangun jalan tol di sepanjang Laut Kaspia menuju Iran dan selanjutnya ke negara-negara Asia Selatan. Karena, saya ingatkan, dunia lainnya tertutup bagi orang Rusia setelah perang melawan Ukraina. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi di tautan dan informasi rekening yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Dan saya ingatkan, silakan subscribe kanal YouTube saya yang berbahasa Ukraina, tautannya juga ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.